Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bumi yang kita tempati ini adalah planet yang selalu berputar. Ada pagi, ada siang, ada sore dan ada malam. Demikian juga roda kehidupan kita di dunia ini. Kadang naik, kadang turun. Ada sedih, ada gembira. Ada miskin, ada kaya. Ada tangis, ada tawa. Pendek kata, tidak ada keabadian dalam kehidupan kita di dunia ini. Sebagai seorang yang beriman, tentu saja kita harus selalu ingat kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi apapun. Hadirin, kita telah menjumpai bulan Ramadan 1443 Hijriah. Kita wajib bersyukur bahwa kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menjumpai Ramadan saat ini. Terkadang kita baru mensyukuri nikmat Allah manakala kita dihadapkan satu musibah. Orang tidak menyadari bahwa yang dialaminya itu sebagai suatu nikmat. Baru kita sadar, udara yang bebas diberikan oleh Allah ini sebagai satu nikmat. Manakala kita terbaring di rumah sakit dan menghirup oksigen, kita baru sadar bahwasanya darah yang mengalir lancar di tubuh kita ini sebagai satu nikmat. Manakala transfusi darah menancap dalam tubuh kita. Hadirin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saat ini kita menjumpai Ramadan. Sadarlah ini sebagai satu nikmat yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Karena jutaan manusia telah mendahului kita akibat pandemi COVID yang baru lalu. Kita telah diberi umur panjang oleh Allah menjumpai Ramadan kali ini. Oleh karena itu hadirin, manfaatkan Ramadan yang mulia ini untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Karena di dalamnya ada berbagai kemuliaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat. Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan. Bulan yang penuh maghfirah. Ramadan juga merupakan bulan di mana amal perbuatan manusia dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marilah kita manfaatkan Ramadan ini dengan penuh semangat dalam beribadah kepada Allah. Karena manusia diciptakan oleh Allah tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Bulan Ramadan kita diwajibkan untuk beribadah puasa. Puasa yang kita lakukan hendaklah didasari rasa keimanan yang tinggi kepada Allah dan penuh keikhlasan dalam melaksanakan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana umat-umat yang telah lalu supaya kamu bertakwa. Hadirin, kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Kalau tahun lalu
2 tahun yang lalu ketika awal pandemi COVID hadir, kita sempat kebingungan karena sangat dibatasi ibadah kita. Kita tidak bisa berkerumun, kita tidak bisa melakukan sholat Jumat di masjid, harus melakukan di rumah, sesuatu yang aneh bagi kita. Tetapi itu adalah upaya pemerintah dalam rangka bagaimana pandemi COVID ini tidak menyebar kemana-mana. Termasuk sholat id pun kita dilarang dilakukan di masjid. Itu suatu hal yang baru yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Saat ini, di tahun ketiga kita menjumpai Ramadan ini, pemerintah mengeluarkan surat edaran Menteri Agama nomor 8 tahun 2022 terkait pedoman ibadah di bulan suci Ramadan dan pelaksanaan Idul Fitri. Kita diberi kelonggaran yang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita boleh melakukan sholat berjamaah di masjid. Kita boleh melakukan sholat Jumat di masjid. Kita diperkenankan sholat tarawih di masjid. Kita melakukan sholat Idul Adha dan Idul Fitri di masjid dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Dulu kita tidak pernah bayangkan kejadian kita harus sholat id di rumah. Alhamdulillah, berangsur-angsur kondisi membaik. Mudah-mudahan nanti juga ibadah haji pun diizinkan. Bangsa Indonesia boleh pergi haji sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Ini patut kita syukuri para pemirsa sekalian. Terkadang kita tidak menyadari itu adalah suatu nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah. Pantaslah jika Allah mengingatkan kepada kita di dalam sebuah surat, Allah mengulang 31 kali dengan redaksi dan kata-kata yang sama, yang menegur, yang mengingatkan kepada kita umat manusia bahwasanya kita sering melupakan nikmat Allah. Dalam Quran surat Ar-Rahman Allah mengingatkan, "Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban." Allah mengingatkan 31 kali dalam sebuah kata dan redaksi yang sama. Andaikan ini dikatakan kepada anak kita ketika kita menegur anak kita, maka ini teguran yang amat keras yang ditegurkan oleh Allah kepada kita. Diulang-ulang dalam sebuah surat, diulang-ulang sampai 31 kali dengan kata-kata yang sama. Kalau kita kepada anak barangkali sudah nadanya agak membentak. Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang engkau dustakan? Hadirin, marilah kita tetap mensyukuri nikmat Allah bahwa kita diberikan umur panjang oleh Allah. Kita diberikan kesempatan menjumpai Ramadan saat ini. Kita diberikan kesempatan umur ini, manfaatkan sebaik mungkin untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Manfaatkan Ramadan yang mubarak ini untuk mencari keridhaan Allah. Mudah-mudahan predikat takwa ini kita peroleh. Mudah-mudahan kita diterima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Hiasilah Ramadan dengan memperbanyak amal ibadah. Iman tidak cukup kalau tidak dilengkapi dengan amal soleh. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran banyak menyandingkan amanu wa amilus soleh. Iman dan amal soleh. Satu kata yang terkait yang satu dengan yang lain, saling berhubungan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Puasa yang kita lakukan, pahalanya akan menggantung antara langit dan bumi, manakala tidak dilengkapi dengan zakat kita. Zakat fitrah adalah pelengkap bagaimana ibadah kita diterima oleh Allah. Ternyata puasa terkait sekali dengan zakat. Pemirsa sekalian, ternyata zakat juga terkait dengan sholat. Karena di dalam Al-Quran seringkali disebut aqimus sholah wa atuz zakah. Berulang-ulang diungkap di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, puasa, zakat, dan sholat ini
harus benar-benar kita lakukan sama-sama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Hadirin, Ramadan di pandemi COVID ini manfaatkan sebaik mungkin. Kalau dulu kita pengen protes kondisi pandemi COVID di awal-awal, ibadah kok dipersulit, ibadah kok rasanya dibatasi. Sekarang ada kelonggaran sedikit. Bisakah kita benar-benar kembali seperti harapan dulu, memakmurkan masjid, beribadah dengan baik, dengan penuh keimanan dan keikhlasan, semata-mata mencari ridha Allah dan tidak tercampuri unsur-unsur riya yang lain. Wujudkanlah ketakwaan kepada Allah. Pemirsa, marilah kita raih Ramadan yang mubarak ini dengan ketakwaan kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa wal muwaffiq lakum thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.